Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ini adalah puncak gunung yang cantik, dipenuhi awan, dikelilingi awan, bunga dan rerumputan aneh, wangi warna-warni. Ini adalah puncak gunung dari gerbang dalam sekte Heng Yue. Di malam hari, puncak gunung bermandikan cahaya bulan bintang damai dan cantik, tetapi Ye Chen, yang baru saja dibawa kembali, tampak tidak pada tempatnya di sini. Di bawah pohon spiritual berbunga, Ye Chen berjongkok di sana, menutupi wajahnya yang bengkak, sepasang mata panda, dan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Itu benar, Ye Chen dihajar habis-habisan oleh Chu Xuan. Sejak dibawa kembali ke puncak gunung ini, Chu Xuan yang kokoh memberinya pukulan bertubi-tubi. Bocah sialan, kau ini memang luar biasa. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Apa yang kau pikirkan? Jika yang dikirim ke hutan tandus adalah murid perempuan, apa kau juga akan menelanjanginya? Ye Chen yang bonyok mukanya menjawab, mereka duluan yang mengeroyokku. Lalu kau menelanjangi mereka, begitu, Chu Xuan memarahi, Ye Chen tidak bisa melihat ke atas. Chu Xuaner memelototi Ye Chen. Sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa murid tahap kondensasi Qi menghabisi murid dalam adalah muridnya. Apakah kau ini guruku? Kali ini kau tidak boleh menyalahkanku guru. Jika kau ingin memukuliku pukul saja. Aku sudah terbiasa, merasakan semuanya selama 3 hari ini, guru pasti akan ketagihan memukuliku. Chu Xuan menjawab, tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Tapi tolong berhentilah membuat gurumu ini merah khawatir. Apa kau ini bocah mesum yang suka melucuti pakaian orang? Meskipun dia berkata begitu, Chu Xuan cukup puas memiliki murid seperti Ye Chen, seorang murid magang tahap kondensasi Qi telah membuat murid gerbang dalam tidak berkutik di hadapannya, ini bukan hal yang dapat dilakukan oleh semua orang. Gerakan Ye Chen kali ini sedikit besar, catatan briliannya masih cukup mengejutkan. Melihat Ye Chen duduk di tanah, Chu Xuan menepuk bahu Ye Chen. Chu Xuan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Di sini, Chu Xuan telah mengeluarkan gelang dari lengannya, bersinar dan bersinar, dengan 7 bintang terukir di atasnya, gelang bintang 7 bayangan bulan, ini untukmu. Mata Ye Chen cerah dan jernih, tetapi pemukulan ini tidak bisa dihindari. Ambillah. Ye Chen telah membawa gelang bintang 7 bayangan bulan di pergelangan tangannya. Gelang ini sangat aneh. Setelah memakainya, ada perasaan hangat dan dingin mengalir ke tubuh, yang sangat nyaman. Itu benar. Ye Chen memainkannya dengan penuh semangat. Itu, guru. Apa kemampuan gelang bintang 7 bayangan bulan ini? Iya. Chu Xuan tersenyum, tetapi senyum ini jatuh ke mata Ye Chen, dan dia selalu merasakan firasat buruk. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Chu Xuan menyentuh sidik jari dengan satu tangan, dan kemudian bibir merah terbuka sedikit dan berbisik, aktif. Tiba-tiba, gelang 7 bintang bulan di pergelangan tangan Ye Chen mengeluarkan suara gemetar. Salah satu dari 7 bintang di atas mekar, dan berat gelang 7 bintang bulan tiba-tiba meningkat. Wow! Hanya mendengarkan teriakan Ye Chen, gelang bintang 7 bayangan bulan tiba-tiba menjadi berat, yang membuatnya lengah, dan Ye Chen merosot ke tanah dan jatuh ke tanah. Rasanya canggung. Di sini, Chu Xuan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Mengapa begitu berat? Ye Chen terlatih tatih dari tanah, mulutnya berkedut dan menatap Chu Xuan. Setidaknya 500 kilo.
Ini adalah kemampuan gelang bintang 7 bayangan bulan. Kalau tidak, menurutmu, kalau begitu aku tidak membutuhkannya. Wajah Ye Chen menangis dan jatuh di tempat. Saya tidak ingin membawa gelang ini sepanjang hari. Jika aku bertarung dengan musuh, aku akan mati duluan karena kelelahan. Namun, yang membuat Ye Chen ingin memarahi gurunya adalah setelah gelang bintang 7 bayangan bulan dibawa, sepertinya gelang itu tergeletak di pergelangan tangannya. Jangan buang waktumu. Chu Xuan telah menemukan kursi batu dan membuatnya, minum teh dengan santai, dan tertawa, setelah gelang bintang 7 bayangan bulan terpakai, kau tidak bisa melepaskannya lagi, kecuali aku melepaskan mantranya untukmu. Ye Chen bergumam, aku sepertinya dikelabui oleh guruku sendiri. Mulai hari ini, kamu akan memakai gelang untuk berlatih. Chu Xuan melirik Ye Chen, ada 7 bintang di atasnya, dan berat bintang terang adalah 500 kilogram. Tunggu sampai kamu menyesuaikan dengan berat 500 kilogram. Bintang kedua akan menyala sendiri. Sejalan dengan itu, beratnya akan meningkat menjadi 1000 kilo. Ketika kamu menyesuaikan dengan berat 1000 kilo, bintang ketiga akan menyala, dan seterusnya. Berat bintang akan bertambah 500 kilogram. Kamu dapat menghapusnya jika kamu mau. 7 bintang di atasnya semuanya akan menyala, dan larangan akan dicabut secara otomatis. Setelah mendengar itu, sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak dengan keras lagi, jika aku bertarung dengan seseorang saat mengenakannya, aku tidak akan terkejut jika aku akan langsung mati. Chu Xuan berkata, jika kamu ingin menjadi kuat, tapi tidak ada gunanya jika tidak berlatih dengan keras. Chu Xuan terus menyesap teh perlahan. Terkadang stres adalah semacam motivasi, aku menekanmu dengan gelang bintang 7 bayangan bulan untuk memperkuatmu pada dasarnya, tekanan semacam inilah yang dapat memaksimalkan potensimu. Meskipun dia berkata begitu, Ye Chen mengerti bahwa Chu Xuan telah membiarkannya berlatih dengan niat baik dengan gelang bintang 7 bayangan bulan. Ye Chen berlatih di bawah beban tubuhnya. Membawa beberapa ratus kilo akan menekan kecepatan dan kekuatan, tetapi jika cegelang dilepaskan, daya ledak yang naik seketika masih menakutkan. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk membiaskan dirimu, pada hari berikutnya aku akan menyiapkan pelatihan neraka khusus untukmu. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen merasa sedikit tertegun. Pelatihan neraka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Xuan akan melatihnya, dia bertekad bahwa pelatihan neraka ini bukan lelucon. Jangan terkecoh dengan penampilan Chu Xuan yang tampangnya cantik, tetapi wanita gila ini dapat melakukan segalanya. Ayo, guru akan mengajakmu melihat-lihat gunung giok ini. Sementara Ye Chen gemetar, Chu Xuan dengan keras kepala mengangkat Ye Chen lagi, melangkah ke dalam kehampaan, sambil terbang Chu Xuan mengenalkan tempat-tempat. Ini adalah paviliun giok, tempat aku biasanya bermeditasi dan berlatih. Menunjuk loteng kecil, dia tidak menunggu Ye Chen berbicara, dia meninggalkan Ye Chen lagi, dan berhenti di depan genangan air. Kolam ini benar-benar indah, gelombang airnya tidak beriak, dan awan masih ada di atasnya. Sebelum Anda mendekat, akan ada nafas vitalitas yang kuat. Kolam ini cukup bagus. Mata Ye Chen cerah, dan dia menggosok tangannya dan berjalan ke depan, dengan rakus menghisap nafas yang mengalir keluar dari kolam, dan samar-samar, dia bisa mempraktikkan bau obat yang kaya dan harum dari udara. Ini adalah kolam spiritual. Chu Xuan berbicara dan memperkenalkan. Dengan mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen dengan penuh minat,
merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka, dan kamu akan sering datang ke sini di masa depan. Mendengar ini, mulut Ye Chen bergerak-gerak. Sering datang ke sini, apa maksud guru? Apakah guru akan menghajarku setiap hari? Meninggalkan kolam, Chu Xuan-er mengangkat Ye Chen lagi. Selanjutnya itu batu cerdas, jika tidak sibuk kau dapat duduk di sana, itu membantumu mendapatkan pencerahan, jadi duduk lebih sering di hari-hari bagus untuk memahami. Ini pohon buah ginseng, tapi jangan memakannya diam-diam. Itu taman Yuling, yang menampung makhluk roh. Jangan memprovokasi mereka pada hari kerja. Chu Xuan-er membawa Ye Chen berkeliling lingkaran besar, dan dia berhenti untuk memperkenalkannya setiap kali dia pergi ke suatu tempat. Akhirnya, Chu Xuan-er membawa Ye Chen ke gerbang batu. Gerbang batu itu besar dan berat, dan rune yang tidak bisa dipahami Ye Chen terukir di pintu. Ada juga karakter, segel, besar di antara celah di antara kedua pintu. Tempat apa ini? Ye Chen menyentuh dagunya dan berlari. Ini gua spiritual. Chu Xuan-er berbisik, jangan mendekati gua ini di waktu biasa. Mengapa? Mengapa? Karena ada seseorang yang sedang berkultivasi di dalam gua. Baik. Ye Chen menghela nafas ringan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Xuan-er. Selain aku dan guru, di puncak Gunung Giok, apakah ada orang lain yang tinggal di puncak gunung ini? Chu Xuan-er menjawab, tentu saja ada, kalau hanya aku sendiri yang berada di sini, aku akan merasa kesepian. Ingat apa yang saya katakan. Dilarang mendekat ke gua tanpa izin saya pada waktu biasa. Chu Xuan-er menatap Ye Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Gua ini memang disegel, tapi tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Kebisingan dari dunia luar akan mempengaruhi meditasi dan kultivasi di dalam sana. Baiklah, saya mengerti guru. Ye Chen berpikir, siapa orang yang di dalam gua? Tidak kusangka guru begitu menyukainya dan membiarkannya berkultivasi di sini. Ayo pergi. Chu Xuan-er secara sadar mengulurkan tangannya yang ramping, memegang kerah belakang Ye Chen, dan pergi dari sini. Pada akhirnya, Chu Xuan-er membawa Ye Chen ke deretan hutan bambu. Bambu itu hijau dan hutan bambu dikelilingi awan. Melalui celah di antara bambu, orang bisa melihat deretan rumah bambu di kedalaman hutan bambu. Kamu akan tinggal di sini nanti. Chu Xuan-er menunjuk ke rumah bambu di kedalaman. Tempat ini bagus. Ye Chen menyeringai, tenang dan kosong, ini memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tidur nyenyak hari ini, besok, mulai pelatihan neraka. Chu Xuan-er meninggalkan kalimat, tubuh mulai menjadi ilusi, dan kemudian pergi, benar-benar datang tanpa jejak. Wow! Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan masuk. Kembali ke rumah bambu, Ye Chen tidak sabar untuk mengeluarkan hampir 100 tas penyimpanan, dan tas penyimpanan ini, tentu saja, diambil dari murid dalam. Saya harus mengatakan bahwa kali ini dalam ujian hutan tandus, rampasannya sangat kaya, terutama harta Zuo Qiuming, Kong Chao, dan Jiang yang bahkan lebih berlimpah, dan ada hampir 600.000 sebagai batu roh saja. Selain itu, hal-hal lain seperti senjata, pil, dan artefak roh tidak termasuk di antara sedikit. Satu-satunya hal yang menyesali Ye Chen adalah meskipun ada juga keterampilan di tas penyimpanan orang-orang ini, semuanya tersedia untuknya. Tidak apa-apa. Setelah menutup tas penyimpanan, Ye Chen mengeluarkan pil. Aku tidak tahu apakah ramuan ini dapat membantuku untuk maju ke tahap inti manusia. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen mencampur beberapa ramuan dengan beberapa ramuan di mulut.
Obat mujarab ajaib ke dalam tubuh langsung menjadi unsur psikis murni, seperti aliran mata air jernih yang mengalir ke meridian utama tubuhnya, karena luka gelap yang ditinggalkan oleh pemukulan juga dipulihkan seiring dengan aliran unsur psikis. Pada akhirnya, cairan roh diminum olehnya. Pada saat ini, api sejati di lautan inti, dan api kecil tumbuh dengan cepat, menutupi seluruh lautan inti. Semua cairan roh yang mengalir ke lautan inti disempurnakan menjadi kepolosan yang paling murni. Dengan cara ini, napas Ye Chen terus meningkat, dan penghalang yang mencegahnya maju ke tahap inti manusia secara bertahap muncul. Majukan aku. Sebuah gumaman bergumam, dan Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menerobos. Namun, Ye Chen masih meremehkan kemacetannya sendiri, tetapi penghalang itu tampaknya lemah, tetapi dia tidak bisa menerobos beberapa guncangan. Sebaliknya, Ye Chen muntah darah setelah diserang terus-menerus. Saya tidak percaya. Ye Chen mengertakkan gigi, matanya merah, suara mendesis keluar dari giginya. Hancurkan untukku. Dengan berkata keras, Ye Chen mengumpulkan semua kekuatannya untuk mencapai penghalang itu lagi. Namun, Ye Chen masih belum berhasil. Dengan semburan darah muncrat, wajahnya langsung dikalahkan, dan gigitan punggung yang diderita akibat kegagalan membuat seluruh pembuluh darah tubuhnya sangat sakit. Bagaimanapun, Ye Chen menyerah memaksa penghalang. Aku belum maju melampaui tahap inti manusia. Bagaimana bisa begitu sulit? Bergumam pada dirinya sendiri, tinju Ye Chen kencang. Di Sekte Zhengyang, Ye Chen sebelumnya berada di tahap inti manusia. Dia pernah memiliki pengalaman menerobos dari tahap kondensai Qi ke tahap inti manusia. Ye Chen tidak pernah merasa sulit untuk menerobos ke tahap inti manusia. Kegagalan membuatnya bingung. Mungkinkah aku maju terlalu cepat? Atau apakah fondasiku terlalu kuat untuk memenuhi syarat? Atau karena kapasitas lautan ini ku terlalu besar? Duduk di tempat tidur, Ye Chen mengerang saat merasakan dagunya. Pada akhirnya, Ye Chen menyerah. Sambil menghela nafas, Ye Chen sekali lagi memasukkan ramuan ke dalam mulutnya, memulihkan luka. Penyesuaian napas 1 jam membuatnya kembali ke kondisi puncaknya. Berjalan turun dari tempat tidur, Ye Chen datang ke jendela, dan melihat gelang bintang 7 bayangan bulan di pergelangan tangannya dengan pemetaan cahaya bulan. Gelang ini sangat aneh. Kekuatan yang meluap menutupi seluruh tubuh, dan rasanya seperti membawa beban berat 500 kg di bahu. Tidak hanya itu, bahkan vitalitas dalam tubuh ditekan olehnya. Ye Chen perlahan mengangkat lengannya tanpa menggunakan vitalitasnya, lalu meregangkan tubuhnya, dan akhirnya, dia berjuang dengan tinjunya. Baik kekuatan dan kecepatan ditekan, membelai gelang bintang 7 bayangan bulan di pergelangan tangannya, Ye Chen mengerang diam-diam. Dengan gelang bintang 7 bayangan bulan ini ditekan, aku hampir tidak bisa mengerahkan bahkan 60% dari kekuatanku. Meski begitu, Ye Chen meregangkan tubuhnya sebanyak mungkin, mencoba beradaptasi dengan perasaan ditekan oleh gelang bintang 7 bayangan bulan. Ye Chen berlatih bertarung sambil mengenakan gelang dan berteriak, aku harus segera bisa beradaptasi dengan gelang ini. Ye Chen naik ke atap rumah bambu, dan melihat ke pegunungan Sekte Gerbang Dalam. Meskipun spesifikasi gerbang dalam dan gerbang luar Sekte Heng Yue kira-kira sama, sebenarnya ada beberapa perbedaan. Ye Chen bergumam, besok latihan neraka ya. Ayo aku tidak akan takut guru. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen yang tertidur dibawa langsung oleh Chu Xuan Er. Ye Chen berkata dengan sedih,
Ini masih pagi sekali, bahkan aku masih belum bangun. Chu Xuan berkata dengan marah, aku tidak punya waktu untuk menunggumu bangun. Ye Chen dibawa ke panggung pertunjukan besar di puncak giok. Segera, Chu Xuan menjentikkan tangannya, dan seorang pria muda berbaju hitam muncul di depan Ye Chen. Pemuda berbaju hitam itu ramping, sosoknya kurus, wajahnya setajam pisau, emosinya tidak terungkap dalam cuaca dingin, dan dia berdiri di sana seperti patung. Iya, Ye Chen melihat sekilas bahwa pemuda berbaju hitam itu adalah boneka tanpa emosi. Secara akurat, dia adalah boneka. Secara akurat, dia adalah boneka.